Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Dwi Kartika. Di sini saya sebagai guru bimbingan dan konseling kelas 11 di SMA Al Muslim. Ya, begitu perkenalan dari saya. Kalian semua bisa panggil saya dengan Bu Dika. Ya, baik. Bagaimana keadaan kalian semua, siswa-siswi kelas 11 SMA Al Muslim dan teman-teman semua yang sedang menonton video pembelajaran saya pada hari ini? Ya, alhamdulillah jika kita semua dalam keadaan sehat walafiat, begitu ya. Tentunya kita semua harus bahagia ya, karena segala sesuatunya yang dimulai dengan kebahagiaan insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi singkat begitu ya, tentang cyberbullying. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu cyberbullying? Saya rasa pasti kalian sudah pernah mendengar ya, dan juga mungkin sudah pernah membaca apa itu pengertian dari cyberbullying. Ya baik, saya memberikan materi ini karena saya rasa materi ini sangat penting sekali untuk kita ketahui secara bersama. Ya baik, kita langsung saja memulai penjelasan tentang materi cyberbullying. Ya, cyberbullying itu sama halnya dengan ancaman dunia maya. Ya, jadi bisa dikatakan cyberbullying itu merupakan perundungan yang dilakukan di dunia maya. Ya baik, kemudian di sini kita akan bahas kenapa cyberbullying itu bisa ada begitu ya di zaman yang teknologi ini semakin berkembang. Ya karena teknologi digital itu telah mengubah cara kita berinteraksi begitu ya, tapi juga membuka pintu bagi bentuk para perundungan gitu. Jadi perundungan itu bukan berarti berhenti, tetapi malah ada pintu baru yang disebut dengan cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Oke, dilanjut. Nah, di sini ada pengertiannya. Apa itu cyberbullying? Jadi cyberbullying itu merupakan sebuah tindakan perundungan begitu ya, yang dilakukan melalui platform digital termasuk pelecehan atau penghinaan dan bahkan penyebaran rumor atau berita-berita hoax begitu. Nah, kemudian di sini tentunya ketika ada cyberbullying terjadi maka ada dampak begitu ya yang sangat berpengaruh bagi si korban yang memang melakukan kasus begitu ya cyberbullying ini sendiri. Yang pertama itu tentunya ada yang namanya dampak psikologis gitu ya. Nah, dampak psikologis ini merupakan sebuah dampak yang menimbulkan kecemasan pada siswa yang mengalami cyberbullying, depresi dan sampai dengan rendah diri begitu ya. Nah, kemudian ada dampak sosialnya juga gitu ya, yang mana siswa terisolasi gitu ya dari lingkungan pertemanannya. Nah, biasanya dia jadi tidak memiliki followers begitu ya, jadi sendiri begitu. Nah, sehingga dia bisa menarik diri, bahkan dia tidak betah berada di lingkungan sosial itu. Nah, kemudian ada akademis tentunya karena terjadi di kalangan remaja yang memang masih siswa begitu ya, baik siswa SMP, siswa SMA seperti itu. Nah, tentunya kalau dari dampak akademis itu sudah pasti yang namanya prestasi belajar itu menurun begitu ya, akibat adanya tekanan mental. Nah, di sini kita akan bahas jenis-jenis cyberbullying. Ya, yang pertama gitu ya, ini ada jenis yang namanya flaming. Ya, flaming itu diskusi online yang penuh emosi dan amarah. Itu seperti apa sih begitu ya? Jadi flaming ini merupakan pertengkaran gitu ya, dengan melibatkan kemarahan gitu ya, sehingga bahasa yang dikeluarkan itu vulgar yang dilakukan menggunakan pesan elektronik. Jadi ini tuh seperti halnya apa ya, orang berdebat dengan bahasa kasar di kolom komentar gitu. Jadi misalkan komentar yang negatif gitu ya, komentar. Nah, kemudian misalkan ada lagi yang namanya bahasa-bahasa yang menyakiti hati orang lain gitu. Bahasa negatif, komentar negatif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang dimaksud dengan harassment, yaitu pengiriman pesan
bernada melecehkan secara berulang kali, atau biasanya ini tuh bersifat pesannya itu buruk, kejam dan menghina tapi dikirimnya secara berulang-ulang kali gitu ya. Jadi ini bisa jadi penghinaan gitu. Penghinaan secara berulang kali terus dilakukan. Jadi kalau framing ini kan tadi hanya berkomentar, tapi kalau ini sudah mengirimkan pesan-pesan yang memang itu sudah merujuk kepada penghinaan dan itu terus dilakukan sehingga itu mengganggu korbannya. Nah yang ketiga itu ada denigration ya, yaitu ada menyebarkan informasi yang mencemarkan. Wah ini udah tergolong parah ya, karena mencemarkan nama baik begitu. Nah contohnya seperti apa begitu ya. Jadi ini biasanya adanya akun-akun gosip ya, akun gosip yang beredar gitu ya, menyebarluaskan info-info yang memang itu tidak valid dengan objeknya begitu ya, malah infonya tidak valid terus menuai keributan begitu. Jadi itu juga bisa dikatakan menyemarkan nama baik gitu, mencemarkan nama baik. Ya, yang keempat ada outing atau trickery. Nah, outing atau trickery ini itu ada membocorkan. Ini sudah parah ya, karena dia itu sudah membocorkan informasi pribadi. Nah, terus bisa juga dikatakan dengan memanipulasi gitu ya, informasi pribadi. Nah, di sini biasanya sering terjadi yaitu adanya akun palsu gitu. Akun palsu gitu ya, untuk melecehkan orang lain atau untuk menghina orang lain, itu juga bisa termasuk di sini. Oke, selanjutnya, nah faktanya begitu ya, 1 dari 3 remaja itu pernah menjadi korban bullying atau cyberbullying ini, hanya saja tingkatannya itu berbeda. Nah cyberbullying ini juga tidak mengenal batasan waktu ya, waktu dan tempat, jadi bisa terjadi kapan saja gitu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih kita mencegah cyberbullying itu agar tidak terjadi? Nah, yang pertama kita harus meningkatkan gitu ya privasi online kita gitu ya. Kita harus membatasi yang namanya informasi pribadi yang diunggah. Jadi jangan apa-apa tuh diunggah karena informasi tersebut bisa direkam dengan orang yang memang membenci sama kita. Jadi kita sebagai manusia itu pasti memiliki sisi buruk di mata orang. Jadi kita harus lebih ketat lagi gitu ya, membatasi informasi yang kita share di media online. Nah kemudian itu ada, kalau sudah terjadi maka kita harus laporkan dan blokir gitu ya. Kan biasanya suka ada tuh ya, laporkan komentar negatif atau blokir orang tersebut gitu ya. Jadi bisa menggunakan fitur blokir atau lapor pada platform digital yang memang terjadi kasus perundungan tersebut. Nah kemudian yang ketiga itu adanya kita membuat kampanye edukasi gitu ya. Nah kampanye edukasi ini tingkatkan kesadaran gitu ya tentang bahaya cyberbullying di kalangan remaja. Jadi biasanya nih setelah pembelajaran ini saya suka membuat ayo kalian bikin poster yang mana nanti itu kita share. Nah itu guna menjalankan program kampanye edukasi tersebut gitu ya, agar yang membaca orang lain gitu ya bisa mendapat manfaatnya untuk tidak melakukan cyberbullying itu sendiri, karena dampaknya sangat berpengaruh begitu ya di kemudian hari. Nah, penanganannya seperti apa begitu ya? Penanganan orang yang sudah terkena cyberbullying, korban begitu ya, menjadi korban gitu. Itu yang pertama itu kita harus simpan buktinya atau kita screenshot ya. Jadi bukti fisik itu harus kita pegang karena itu yang akan menjadi pegangan kita untuk kasusnya bisa diurus. Nah, kemudian jangan libatkan emosi gitu ya dalam merespon pelaku. Harus dengan tenang begitu ya, karena memang kita tidak bersalah. Kita dengan tenang saja dan menghadapi penyelesaian kasus cyberbullying ini. Nah tentunya kita tidak bisa sendiri, kita harus adanya cari dukungan dari teman begitu, cari dukungan dari teman, keluarga ataupun konselor. Nah ini konselor yang dimaksud ini itu bisa guru BK begitu ya. Gitu. Nah baik, tentunya kalian sudah paham ya. Semoga setelah
kita memahami materi tentang cyberbullying ini, tidak ada lagi korban cyberbullying begitu ya di dekat kita, atau memang tidak juga ada pelaku cyberbullying yang ada di dekat kita gitu. Nah, di sini melawan cyberbullying adalah tanggung jawab kita semua gitu ya. Nah, bersama kita bisa menciptakan ruang digital yang aman dan juga aman. Gitu ya. Jadi ini kuncinya gitu ya, dimana kita harus bisa menciptakan ruang digital yang aman juga nyaman gitu. Jadi harus bijak dalam bermedia sosial. Nah, di sini apa yang dapat kita lakukan untuk memerangi cyberbullying di lingkungan sekolah? Nah, yang tadi salah satunya dengan kampanye digital itu juga bisa ya. Terus dengan apa lagi? Tadi bisa juga dengan yang namanya guru itu juga harus mengetahui gitu ya media sosial siswanya gitu. Harus saling follow begitu ya, harus saling following gitu ya antara guru dengan siswanya. Bisa terpantau, jadi tidak usah ada yang dirahasiakan gitu, walaupun memang dan juga meningkatkan privasinya gitu ya, itu juga baik. Oke, baik, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya tentang cyberbullying. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan materi yang saya sampaikan dapat berdampak di kemudian hari. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.